Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aam Rohmah dengan NIM 0513194058 dari UPBJ di Jakarta Universitas Terbuka. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan praktik untuk tugas 2 mengenai implementasi TCP/IP pada mata kuliah jaringan komputer. Untuk tugasnya sendiri ada beberapa perintah yang harus dijalankan. Nah, di sini saya sudah menulis kembali serta menambahkan fungsi-fungsi dari perintah yang ada di tugas 2 ya. Ini udah. Nah, kita langsung aja untuk praktiknya. Nah, untuk perintah ini kita bisa dijalankan di command prompt. Tujuan dari praktik ini itu untuk mempelajari dan memahami fungsi dari berbagai perintah yang digunakan dalam jaringan komputer. Nah, jadi kita tahu fungsi, terus nanti tampilannya bakal kayak gimana. Nah, ini tujuan dari praktik ini sendiri. Oke, untuk yang pertama itu coba kita ketikkan CD. Nah, CD sendiri tujuannya untuk pindah direktori dan mengubah direktori kerja saat ini di command prompt. Misal kita mau pindah ke drive yang ada di, pokoknya yang ada di komputer kita ya. Misal CD C. Nah, jadi tampilannya kayak gini ya. Setelah kita mengetikkan CD, nah ini filenya udah pindah ke drive kita, ke penyimpanan kita. Kemudian untuk yang kedua, perintah kedua itu CLS. Langsung enter aja. Ternyata kalau kita mengetikkan CLS, hilang semua. Berarti seperti fungsinya untuk membersihkan semua tulisan yang ada di layar komputer. Nah, berarti terbukti. Kemudian untuk yang ketiga, CLS. Enter. Clear the screen CLS. Nah, untuk fungsinya sendiri menampilkan bantuan terkait perintah CLS. Ini adalah file bantuan dasar ya. Perintah yang lebih kompleks akan memiliki file bantuan yang lebih mendalam. Jadi ini fungsinya hampir kayak CLS lagi kayak gitu, tapi ini lebih mendalam ya. Kemudian untuk yang keempat, dir, kita enter. Nah, pas kita ketikkan dir dan enter, tampilannya seperti ini ya. Nah, fungsinya menampilkan bantuan terkait perintah dir yang digunakan untuk melihat daftar file dan folder dalam direktori. Jadi tampilannya kayak gini. Kita lanjut aja untuk perintah yang kelima, ifconfig ya. Kita ketik ifconfig, apa yang muncul? Ternyata begini. Untuk ifconfig fungsinya menampilkan informasi seperti IP address, netmask, gateway, hostname, bahkan lama waktu sewa IP address pada network adapter yang terpasang pada komputer. Jadi tampilannya kayak gini. Terus kita lanjut aja untuk yang berikutnya, ifconfig all. Kita enter. Tampilannya seperti ini ya setelah kita ketik. Fungsinya sendiri digunakan untuk menampilkan semua konfigurasi jaringan pada komputer. Nah, tampilan untuk semua jaringan komputer. Misal ini hostname-nya, ini ada media state-nya, memberikan informasi tambahan seperti pengaturan DNS, WINS, maupun MAC address yang digunakan. Lanjut, perintah yang berikutnya, ipconfig. Untuk tampilan IP config slash tanda-tanya itu kayak gini. Fungsinya menampilkan bantuan terkait perintah ifconfig. Tahu lebih dalam itu untuk ya kurang lebih kayak gini. Nah, kita lanjut untuk yang berikutnya ifconfig release.
Tampilannya seperti ini. Pas kita tik. Fungsinya sendiri melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address komputer Anda akan menjadi kosong. Ketika dijalankan, koneksi akan dinonaktifkan. Kemudian diaktifkan kembali, tetapi komputer tidak mendapatkan konfigurasi IP address dari DHCP server. Ini rilis ya, jadi melepaskan. Kita lanjut aja untuk perintah yang berikutnya itu ipconfig renew. Tampilannya seperti ini setelah di renew. Fungsinya sendiri untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter komputer. Ini alamat IP baru, jadi tampilannya kayak gini. Terus kita lanjut untuk perintah yang berikutnya, ipconfig display. Kita enter. Dan tampilannya ternyata seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini tuh tampilan DNS, termasuk localhost koneksi ya. Emang fungsinya itu seperti ini. Dan tampilannya seperti ini ya. Kita lanjut untuk yang ke-11, ipconfig plus DNS. Di enter. Nah, untuk tampilannya itu window IP configuration successful plus the DNS resolve scans. Nah, seperti fungsinya ya, mengosongkan atau mereset DNS change cancel. Ini keterangannya sukses ya, sukses. Kita ke perintah berikutnya, ipconfig register. Nah, untuk tampilannya kalau kita ketik ipconfig register itu kayak gini ya. Nah, fungsinya memperbarui pendaftaran DNS untuk komputer. Kemudian perintah berikutnya yang ke-13 itu ping. Ping, enter. Nah, untuk tampilan perintah ping kayak gini. Fungsinya menguji koneksi ke alamat IP atau domain tertentu dengan mengirimkan paket data. Nah, jadi tampilannya kayak gini, kalau mengirimkan paket data. Kemudian untuk perintah yang ke-14, netstate ya. Untuk netstate tampilannya seperti ini ya, nih, stabil. Nah, fungsinya menampilkan informasi tentang koneksi jaringan. Jadi tuh koneksi jaringannya stabil apa enggak? Ya, ini statusnya di sini. Nah, tampilannya seperti ini. Ya, berikutnya perintah yang ke-16 petping. Tampilannya hampir sama ya, hampir sama dengan reset. Tapi di sini ada beberapa yang berbeda aja. Nah, untuk padding fungsinya kombinasi antara ping dan reset. Ya, pasti. Memberikan informasi lebih rinci tentang jalur jaringan untuk mengukur network latensi dan network loss. Oh, berarti ini kombinasi antara ping dan reset. Jadi, tampilannya nggak jauh ya, nggak jauh beda. Ya, kita lanjut ke perintah berikutnya, ns up. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Fungsinya menampilkan informasi DNS dari suatu domain. Nah, ini informasi DNS-nya ya. Alamat IP yang digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Ini alamat sama DNS-nya. Perintah yang berikutnya itu net. Berarti ini ada perintah kita menghentikan kembali ya, mengelola konfigurasi jaringan melalui command prompt yang sedang berjalan. Ini berarti di sini bisa diketikkan kembali uh, konfigurasi jaringannya ya untuk yang perintah ke 18. Berikutnya ke perintah yang 19. Tuh.
Nah, ini tampilannya setelah kita mengetikkan fungsinya sendiri untuk menambah, membuang, atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Jadi kayak gini ya. Udah, kita lanjut ke berikutnya. Net. Ya, jadi fungsinya kayak gini. Mengelola berbagai aspek jaringan seperti berbagi file, pengguna, dan layanan. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Nah, jadi dalam jaringan komputer itu ada beberapa perintah yang bisa diketikkan ya. Sekian mungkin praktik yang sudah saya lakukan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi, mohon maaf dan mohon koreksinya bisa di kolom komentar ya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.